Oke, baik. Di sini gue coba membahas soal metode integrasi lagi yang sebelumnya belum dibahas di perkuliahan ya. Tapi ini ada soalnya sebuah reaksi A menjadi produk A menjadi produk. Jadi reaksinya ini berarti reaksi reversible dilakukan dalam reaktor batch. V-nya tetap, berarti V sama V0 konstan, dan data konsentrasi Ca terhadap faktor sebagai berikut. Ca-nya segini, berarti data 1, data 2, data 3, data 4. Tekan order reaksi, berarti kita nyari alfa ya, dan konstanta laju reaksi. Berarti kita nyari K, tekan metode integral. Nah, metode integral di sini tuh fungsinya tuh untuk menentukan order reaksi dengan melihat nilai R kuadrat yang mendekati 1, itu berarti ordernya gampangnya gitu metode integrasi. Jadi di sini kita udah punya data, tinggal nyoba-nyoba deh. Berarti kan kalau reaktor batch itu berarti dia reaktor batch itu berarti dia kan reaktor batch itu rumusnya kan gini kan, DNA per dt sama dengan Ra dikali V. Nah, kita tahu kalau misalnya min Ra itu sama kali-kali Ca pangkat alfa, kondisinya V sama V0 konstan, karena kalau batch itu konstan, tidak mengalir. Berarti kan kalau kita gabungin itu kan jadi kita tahu juga kan DNA itu sama dengan D. Na yang kita tahu, Na sama dengan Ca dikali V, berarti DNA D Ca dikali V. Nah, berarti DNA sama dengan, karena V nya konstan, berarti V dikali D Ca.
ya kan? N A dikali C. Nah, udah dapat. Jadi kita bisa ubah-ubah nih. DNA per dt sama dengan RA dikali V. Nanti kita ubah bentuknya jadi V dikali D CA per dt. RA nya masukin ini, itu kan jadi min K dikali C alfa pangkat alfa dikali V. V nya bisa kita coret, berarti nanti jadinya dCA per dt sama dengan min K CA pangkat alfa. Dengan alfa nya bisa sama 0, 1, atau 2. Kalau misalnya dia kasusnya order 0, berarti kan nilai alfanya sama dengan 0, berarti kan dCA per dt min K dikali CA pangkat 0, berarti dCA per dt sama dengan min K. Nah, kalau misalnya asumsikan T sama dengan 0 dan CA sama dengan CA 0, berarti jadinya kan dCA per dt sama dengan min K dCA ini min K dikali dt kali kita jadiin integral, kali sama dengan integral, itu kan dCA ini dari CA sampai CA0 sampai CA ini integ ini min K dikali dt dari 0 sampai T. Nah, kan jadi kan CA min CA0 terus ini K nya keluar min K dikali T dikurang 0, ini kan CA0 min KT. Ini buat persamaan yang kalau misalnya ordinal. Nah, ilustrasi grafiknya berarti dia bakalan punya ilustrasi grafik kayak gini. Grafik
punya ini CA, ini kan Y-nya, Y sama dengan ini kan A plus BX, X ini berarti T-nya. Nah, min K. B sama dengan M sama dengan min K. Berarti M-nya negatif. Nah, ini bakal punya grafik kayak gini karena M-nya negatif. Terus kalau misalnya dia order 1, order 1. Nah, order 1 berarti dia alfanya sama dengan 1 kan. Kita tahu tadi DCA per DT sama dengan min K dikali CA pangkat 1. Berarti nanti kita asumsiin saat T sama dengan 0 dan CA sama dengan CA 0, kita bisa dapat di CA dipindah ruas min K dikali CA dikali DT. Kan tadi DCA min K dikali CA 0 kali DT. Nah, dipindah DCA ini pindah ke sini per CA 0 min K dikali DT. Terus integralkan ke sisi, itu kan jadi integral CA 0 sampai CA di CA per DT. CA 0 sama dengan integral 0 sampai T min K dikali DT. Nah, kita tahu integral dari dx per x sama dengan ln x, ya. Berarti nanti ini integral dari ln CA sampai CA 0 sama dengan min K dikali T dari T sampai 0. Berarti ini jadinya ln CA min dan CA 0 sama dengan min K dikali T dikurang 0. Berarti ini nanti jadi ln CA dan CA 0 min K dikali T. Berarti nanti jadi dan CA 0 min CA sama dengan K dikali T. Berarti jadi CA 0 min CA. Seperti ini ya, apa namanya,
Kalau misalnya di mat 2 atau kita misalnya ln A min ln B, berarti jadi A per B sama dengan K dikali T. Nah, kita dapat rumus buat yang order 1, hubungan konsentrasi dengan T, dan juga terhadap buat tahu nilainya sebenarnya kita ini aja, ln CA dari yang sini. Berarti kan ini nggak dari sini aja, berarti MX kan plus B, dengan B nya sebenarnya bisa dicari dari sini nih, tapi agak mengubah ini sih, cari dari sini nih, itu kan jadi CA sama dengan ln CA0 KT. Nah, ini nilai CP nya. Kita tahu kalau CA0 nya pasti konstan, ini Y, ini B, ini plus MX. Nah, kurang lebih kayak gitu. Tapi kalau yang kita pakai itu yang ini, berarti jadi ilustrasi grafiknya jadi ini kurva ini dan CA0 CA, ini T, ini slope positif. Nah, itu buat yang order 1. Buat yang order 2 berarti A nya sama dengan 2, alpha nya sama dengan 2, ini DCA per DT sama dengan min K dikali CA kuadrat. Nah, berarti kita asumsiin lagi saat T sama 0 dan CA sama dengan CA0 itu bakalan jadi DCA per DT sama dengan min K dikali CA0 kuadrat. Berarti kan nanti jadi DCA per CA0 kuadrat sama dengan min K dikali DT. Ini kan sama aja dengan CA kuadrat kan. Berarti nanti kita CA per
CA kuadrat min K dikali dt, berarti kita kaliin aja integral kan, kali integral berarti nanti jadi ini CA0 CA di CA per CA kuadrat semangat, berarti ini integral 0 sampai T min K dikali dt. Nah, kan kita tahu kalau nilai ini di matematika 2 itu kita tahu kalau misalnya kita punya integral dx per x kuadrat itu sama dengan, bisa kita deketin x pangkat min 2 dikali dx, berarti kan kalau diintegralin ini kan dx min 2 plus 1 min 2 plus 1 ya kan, plus c, berarti ini jadi x min 1 per min 1, jadi sama dengan dia min 1 per x. Kita tahu juga kan dia ini ya, berarti kita integral CA min 2 kali DCA sama dengan CA min 1 per min 1, batasnya dari CA, dari C sampai CA sama dengan KT gitu ya, berarti kan jadi min 1 per CA min kurang 1 per CA0 sama dengan min KT, nanti kan berarti jadi 1 min CA0 CA sama dengan min KT. Nah ini pindah sini, tekan jadi 1 per CA min 1 per CA0 sama dengan KT. Nah ini buat yang rumus yang order 2. Nah buat kurvanya itu dari sini ya, ilustrasi grafiknya bakalan buat sumbu Y itu ini kan kalau dipisahkan jadi 1 per CA sama dengan 1 per CA0 plus KT, dengan ini Y sama dengan B plus MX. K yang berarti nilai M nya, T nilai X nya, 1 per CA nilai Y nya, dan 1 per CA0 nilai B nya. Berarti jadi dia sumbu Y sebagai 1 per CA dan sumbu X sebagai T nya. Karena dia M nya positif, berarti grafiknya naik. Nah, terus cara nyelesain soalnya berarti gimana? Kita coba satu-satu buat ordernya, apakah dia order 1 atau order 2. Kalau misalnya kita coba dia tebak order 1 order 0, order 0 kan sumbu Y nya itu dia kan CA ya, sumbu X nya itu T nya kan, berarti nilai CA nya kan ini 1,7 masih 0,5
10, 15. Ini nilainya 1, 0,7, 0,5, 0,35. Nah ini diregresiin, nanti dapat R kuadratnya mendekati 1 atau enggak. Nah kalau yang gue hitung pakai kalkulator tuh dia ini R kuadratnya dia sama dengan 0,9757. Nah segini kan. Coba kita coba yang tebak orde 2. Orde 1 dulu nih. Orde 1. Jadi kita bandingin nilai R-nya yang paling gede, yang lebih mendekati 1 mana. Nah, kalau orde 1 kan sembunyinya dia ln CA0 per CA. Kalau semu X-nya dia T-nya kan 0, 5, 10, 15. Nah dan CA0 kan berarti CA ketika T sama dengan 0, berarti CA0 itu sama dengan CA 1, berarti ini nilainya 1. Berarti ini kan hasilnya jadi 1 plus 1 dan 1, 0, 1,42857. Nilai 2 ini nilai 2,85714. Dan ini nanti di regresi dia dapat R-nya sama atau enggak. Nah kalau misalnya dia sama, dia mendekati 1, yang paling mungkin kan jawabannya. Nah ini tuh gue hitung R kuadratnya dapat 0,999. Nah coba kalau misalnya tebak orde 2, dia kan sembunyinya itu 1 per CA, semua X nya itu T nya kan dari 0, 5, 10, 15. 1 per CA, CA nya kan 1 per 1 di 1 ini, terus sorry ini harusnya data punya. Nah yang ini tuh 0,35667, 0,69, 325, 1,4982. Nah dapat RS sekian. Nah ini
kita regresiin juga. Kita regresiin kalau R yang mendekati 1 atau enggak, itu berarti menjadi ordernya. Yang itu gue dapat ordernya 89. Kali ini gue dapat juga ordernya, berarti 0,9 9757. Nah, berarti secara nggak langsung R kuadrat mendekati 1 berarti menunjukkan datanya linear secara statistik. Berarti kan ini paling linear, berarti ini berarti reaksi order 1. Nah, kalau udah selesai, belum, buat yang ordernya udah reaksinya udah kejawab ya, alfanya sama 1. Buat nyari konstanta laju reaksinya, kita regresiin. Nah, regresinya ini sama dengan 0,697 X ditambah 0,002, kan berarti kan ini sama MX plus C, ini kan M nya. Ini regresi kan kita tahu kan CA0 per CA sama dengan KT plus MX plus B plus B nya kan interceptnya. Nah, kita tahu kan M sama K sama 0,2697. Nah, berarti ini nilai K-nya, satuan K-nya tekan dari min RA dikali K dikali CA dengan RA. Kalau tadi di soal tuh waktunya menit ya, dan menit, berarti ini mol per liter dikali menit. Ini K ini berarti liter. Coret dikatnya sama 1 per menit, berarti satuan akhirnya 1 per menit. Jadi nilai konstantanya dia 0,0697 1 per menit. Nah, udah sampai sini udah. Kalau misalnya mau nyari nilai laju reaksinya, berarti nanti tinggal substitusi min R sama kali CA dari
salah satu data alfa dengan kaya 0,0697 menit dan nilai A-nya sama 1. Dapat nanti laju pembentukannya. Menit. Mungkin itu soal yang dapat gue bahas. Kurang lebihnya mohon maaf, mudah-mudahan dapat dipahami. Itu kita harus menentukan nilai K-nya masing-masing order 0, order 1, dan order 2. Nah, ini bentuk penurunannya untuk hubungan dengan CA dan T-nya. Dan ini beberapa ada bentuk grafik ya. Kemudian setelah itu kita regresiin satu-satu buat nilai R kuadratnya. Nah, R kuadratnya mendekati 1 berarti dia menunjukkan data yang linear secara statistik. Paling linear di reaksinya dia order 1. Kalau misalnya paling linear paling mendekati 1 yang order 2 berarti dia order 2. Kalau misalnya paling mendekati 1 ini order 0 berarti dia order 0. Nanti udah dapat ordernya, tebakan ordernya, order 1. Lalu kita regresi data-datanya. Sumbu Y-nya itu konsentrasi dan sumbu X-nya itu waktu. Dapat nanti persamaan A MX plus C-nya. Terus nanti M-nya itu merupakan nilai K-nya, dapat K-nya, udah selesai. Kalau misalnya di soal ditanyakan lagi reaksinya, nanti tinggal substitusi aja nilai K dan nilai pangkat order reaksinya, tinggal ambil salah satu data untuk sebagai CA referensi. Sebagai CA referensi dari salah satu data, kalian dapat nilai laju reaksinya. Mungkin sekian yang mau saya sampaikan. Kurang lebih mohon maaf. Semoga dapat dipahami. Terima kasih.